Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam ini kita di dalam acara media aparat kita sudah kedatangan tamu dari pelaku atlet dan pelaku pendaki gunung ya. Yang dari mana? Coba sebutkan Bapak siapa ini namanya? Kalem, gula pandai, blunder. Coba dari pihak gunung sebutkan namanya. Ini siapa? Dari Nama gua Harjay. Gua biasa dipanggil Senyum. Oke, dia berarti senyum. Oke, begitu ya, sepakat ya. Dia senyum terus. Oke. Jadi itu kelebihannya, jangan dikurang-kurangin. Iya. Mungkin yang kedua dari siapa ini namanya? Gua Irfan, sering disapa Awel. Oke, Bang Awel kelebihannya apa? Kok kelebihan? Kelebihannya adalah kelebihan. Oke. Kelebihan ya. Luar biasa. Pokoknya dia patut dicontoh dan belajar pada Mas Awel. Kalau Bapak ini dari pihak atlet, Dari pihak atlet. Saya di Pak Dolken dipanggil Bonggol. kok kenapa bonggol? Hah? Kenapa dipanggil? Ada sejarahnya, Ada Bung. sejarahnya. Dari Bonggol itu bukan asal nama, ada singkatannya juga. Dari kata Bonggol itu kan kalimat. Ada B, Bo, Eng, Go, L. oh, Bo, B, B, Bonggol namanya. O, Orang Bonggol namanya. N, Namanya Bonggol. Y, Bonggol. O, Orang dibilang Bonggol. L. Lalu nanya mulu. Luar biasa. Ya pokoknya dia sedikit ribet ya, biar dia sendirinya ribet. Kalau yang berikutnya ini Gua dari yang- pihak atlet ya, gua ini atlet yang sudah dibilang cukup senior lah. cukup senior. Udah malang melintang di dunia peratletan. Jadi terima kasih untuk media aparat yang sangat tepat mengundang saya. Dan perkenalkan, nama gua Misa. Misa itu ada singkatannya juga. Pasti ada Saya belum tahu, singkatan. coba kasih tahu saya. Kasih tahu gua. M. Apa tuh? Maghrib. Kok bisa? Bisa. Bisa. Ya, lanjutkan coba. I. Isa. S. Enggak, sebenarnya nama saya itu M I pakai J. Oh, pakai J. S A. Miza. Oh, Miza itu. Bisa diulang? Bisa diulang? Ulang, oke. M. Maghrib, I. Isa, J. Yuhur, S. Subuh, Asar. Luar biasa. Jadi kelebihannya itu. Jadi nama panjangan saya adalah jadwal sholat. Oke, terima kasih kedua pihak sudah memperkenalkan dirinya masing-masing dari pihak atlet maupun dari pihak pendaki gunung. Oke, langsung saja kita kepada poin yang pertama ya. Iya. Sekarang saya mau bertanya terlebih dahulu kepada pihak para atlet. Ya. Gimana pihak para atlet menanggapi situasi yang sangat darurat ini? Apakah Anda itu setuju dengan peraturan pemerintah yang sekarang itu diadakan lockdown? COVID-19. Iya. COVID-19. Sekarang kan Anda otomatis sudah tidak bisa bermain bola dong. Iya. Iya. Gimana tanggapan Anda? Karena kita sudah hampir 2 bulan ini di rumah saja ya. Iya. Karena kita harus menuruti dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Karena itu demi kebaikan kita semua juga. Memang sangat memprihatinkan situasi ini yang cukup berkelanjutan ya. Dari pihak atlet juga sangat merugikan. Karena kita ini biasanya apa tadi Bang? Biasanya main bola, sekarang tidak. Karena COVID itu juga pasti ada singkatannya. Karena COVID itu kan dari ada 5 suku kata. Iya, C, O, P, P, I, D. Iya. C. Copin namanya. Copid. Jadi yang satu tuh dengerin ya, yang satu Copid namanya. O. Oh, Orang dibilang tuh Copin. orang dibilang Covid. bisa lanjut C. aja. P. Virus corona itu toh Copin. Virus corona adalah Covid. Iya. Ya, masuk. I. Itu virus dari Cina namanya Covid. Luar biasa. D. Dibilang itu namanya Covid. Nice. Jadi dia adalah ahli bahasa. Iya. Memang teman saya ini
ahli bahasa. Bahasa Thailand juga saya bisa, Bang. Coba praktekkan. Si Aci apa sih? Itu Ya, sampai dia pernah bermain juga di klub Thailand selama 3 musim, jadi dia hatam, cukup hatam lah. Saya dulu di Selangor FC. Malaysia itu. Apa ya? Malaysia itu. Oke, terima kasih. Sekian dulu ya. Coba saya ingin beralih kepada para pendaki gunung. Hei, coba jangan rasis. Oh, apa? Kita enggak sedang debat. Oh, enggak. Enggak sedang Maaf, debat. maaf. No rasisme ya di sini. Oh, iya. Soalnya kita santuy. Oh iya. di sini kan kita media aparat. Semoga para aparat kita itu bersatu. Jadi kita bicara juga lop-lop. Lop itu juga ada artinya. Bukan, Mas. Oh, bukan. Enggak, lop-lop. Apa? Hati-hati. Jadi berbicara tuh hati-hati. Oh, lope kita. Iya, lop-lop tuh hati-hati kan artinya. Ya. Udah kamu berdua diam dulu ya. Ya. Kasih kesempatan dia untuk berbicara. Kalau saya terus ke Anda terus, kapan dia berbicara? Oke, siap, Mas. Iya. Siap. Dengerin. Iya. Dengerin. Maaf, Pak. Dengerin ya. Iya. Oke. Bapak para pendaki gunung. Gimana nih? Sekarang sudah ada larangan pemerintah untuk tidak naik gunung, bahkan gunung-gunung pun banyak yang ditutup. Bagi pendaki gunung tidak ada masalah untuk lockdown. Ya. Karena masih ada gunung lain yang masih bisa didaki. Gunung Kembar. Coba kalian pokoknya itu harus searching ke Google. Apa itu namanya Gunung 2 yang masih bisa didaki? Cari sampai ketemu. Ya. Luar biasa. Ya kalau Mas Awal gimana? Sekarang itu kan sudah mungkin naik gunung itu sudah tidak boleh. Akses jalannya juga sudah ditutup. Setuju. Tapi kan karena hobi kan bisa senekat mungkin kita lakukan. Apakah ini Anda tidak nekat kalau melakukan pendakian ilegal? Kan namanya hobi. Iya. Hobi bukan berarti nekat. Lalu Kan kebodohan diri sendiri itu jadi membahayakan diri sendiri. jadi intinya dia tidak ingin memaksakan diri kalau keadaan Iya. sedang darurat. Itulah pendaki profesional. Jadi intinya sekarang kedua belah pihak ini sudah setuju kalau himbauan pemerintah itu Harus dipatuhi. Untuk kebaikan bersama. Tentunya. Agar kita bisa masing-masing melakukan aktivitas kembali seperti semula dan normal kembali. Amin. Oke, untuk yang selanjutnya karena ada beberapa pesan dan titipan dari para netizen. Iya. Gimana nih katanya cara mengatasi virus corona ini? Sebenarnya ini tidak layak untuk ditanyakan kepada kalian karena ini bukan porsinya. Porsi, ya. Tapi kita berhak untuk menanggapi. Iya. Karena kita juga bisa dibilang korban. Kita semua korban dari wabah ini. Jadi kata para netizen, Bang, saya mau main bola, tetapi kenapa di kampung saya kan sebenarnya tidak lockdown nih, tetapi kenapa orang-orang tidak bermain bola? Apa penyebabnya? Kalau di kampung saya sekarang ya, Pak. Ya. Santuy. Sekarang tuh tidak ada yang main bola. Ada mah ada, tapi separuh tidak ada. Kenapa? Yang satu lagi mancing. Oh, jadi di distract ya? Di Jadi distract. teman-teman di distract kalau yang hobi. Enggak, menurut saya begini ya. Kenapa ada suatu kampung dia padahal dia tidak lockdown tapi tidak melakukan aktivitas seperti biasa atau normal seperti biasa gitu. Karena itu salah satu cara untuk mencegah mata rantai dari wabah ini. Ketika salah satu kampung itu masih melakukan aktivitas normal, otomatis itu sangat berbahaya untuk kembalinya wabah kesehatan itu. Jadi intinya adalah kita harus untuk para atlet ini sangat merugikan karena kami tidak bisa kerja ya. Sebagai profesi pemain bola. Iya. Karena hobi yang bukan hobi sih. Karena pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Iya, betul sekali. Terima kasih Bapak Ustaz sebelum mengatakan. Sekarang
mendaki gunung. Gimana nih hobinya? Jadi terganggu. Kata corona, mohon maaf ya, hobi Anda terganggu. Saya mau datang. Iya. Santuy, santuy. Jadi gimana nih, Bapak? Hobi Anda terganggu karena adanya virus nih yang mau lewat. Iya. Kata virus, aku mau lewat dulu, kamu jangan pergi dulu. Seperti itu, gimana tuh tanggapannya? Setuju demi kesehatan kita semua. Oke. Setuju ya? Setuju. Anda tidak Tidak keberatan. luar biasa. Biasa. Anjing. Sebenarnya Pak Moderator, virus ini, wabah ini bukan COVID ya, bukan salah satu wabah terberat yang dihadapi negeri ini ya, karena dari wabah ini masih ada wabah yang lain yang sangat sudah hampir dari dahulu masih ada, yaitu wabah kemiskinan dan kelaparan. Iya. Itu sangat penting sepertinya. Iya. Saya ingin menambahkan itu saja, bahwa wabah yang paling besar adalah itu. Manusia sendiri. Bukan. Wabah terbesar bukan COVID. Ada wabah yang lebih penting harus diurusi. Kenapa ketika wabah COVID ini terjadi, banyak orang-orang kaya, orang miskin, banyak yang orang-orang tentunya, terutama orang-orang kaya, banyak yang sangat peduli, gimana sosok peduli gitu. Padahal ada wabah yang lebih penting dari dulu, yaitu wabah kelaparan, kemiskinan. Kenapa itu tidak seheboh seperti wabah ini? Iya. Karena wabah kemiskinan itu hanya diderita oleh orang-orang miskin. Orang-orang kaya tidak menderita. Mungkin itu tambahan dari saya. Luar biasa. Tapi kalau menurut dari pihak gunung, menurut kalian ini virus corona ini sebuah konspirasi atau bukan? Gimana tanggapannya? Sebuah konspirasi kah atau memang murni virus itu sendiri alami tanpa dibuat-buat? Alami. Alami. Anda percaya? Saya. Percaya alami. Landasan Anda untuk percaya gimana itu? Karena dari pihak atlet itu banyak sekali yang sedikit sepertinya ini ada konspirasi global. Iya. Kenapa pihak gunung kok seolah-olah percaya, Bu? Percaya. Gimana itu pihak gunung percayanya? Gimana Saudara Harjai bisa menjelaskan? Oh tidak. Tidak bisa menjelaskan. Amazing, luar biasa. Oke, tahan dulu ya pemirsa. Sekarang kita kedatangan dari pihak gunung yang tadi ternyata telat, meskipun sekarang jalanan lengang, emang dia jalan kaki soalnya. Karena pendaki. Sudah biasa. Sudah biasa jalan kaki. Namanya Dio. pendaki. Namanya pendaki. Iya, pendaki. Namanya pendaki ya harus Biasa. jalan kaki. Jalan kaki. Coba panggil Mas Dion. Wah, Oke. Yuk. Salam kopi. Salam Salam kopi. COVID. Ngopi santuy. Makanya tidak ada masalah ya sesama para olahragawan ya. Iya. Tidak dari pihak atlet Karena- maupun dari pihak. Coba Bapak Dion gimana? Anda kenapa telat dari tadi? Saya tungguin jam berapa stay-nya kita? Oh, ada kendala di jalan. Karena Anda jalan kaki. Iya, Karena Anda pendaki. iya. Luar biasa. Memang hidup sehat itu Alasan yang logis. mahal ya. Iya. Oke, Bapak Dion. Menurut Anda, apakah virus corona itu sebuah konspirasi atau bukan? Konspirasi sih. Kenapa Anda bisa menyimpulkan? Oh, dia tapi dia seperti berlawanan ya dengan pihaknya sendiri. Tadi kan katanya dia alami terciptanya virus corona itu. Iya. Tapi kenapa dia bilang itu sebuah konspirasi? Patut dipertanyakan dalam internal. Karena sebuah pendapat itu bisa berbeda-beda.
Kenapa bisa beda? Ya bisa. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa melihat. Bisa lah. Oke. Hak asasi. Manusia. Oke, sekarang saya ingin menanyakan sebuah hobi dari kalian-kalian. Hobi apa, alternatif apa yang bisa dilakukan karena hobi kalian itu tidak bisa dilakukan karena ada beberapa alasan. Sekarang hobi alternatifnya apa nih bagi kalian-kalian ini? Coba Bapak, apa hobi alternatif selain dari olahraga? Karena iya hobi alternatif yang sekarang tuh lagi Yang bisa digunakan lah di rumah saja ya, Pak. ya, Menurut saya tuh hobinya tuh adalah ngaji. ngaji. Betul tidak? Bisa. Betul. Karena kita tuh di bulan Ramadan juga lebih baik tuh berbanyaklah pahala sebelum meninggal. meninggal. Sebelum meninggal, ingatlah pada dosa-dosa Anda Iya. dan coba hapuskan segala masalah yang ada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita membersihkan diri untuk di suatu nanti penghisaban akhirat. Takbir. Allahu Akbar. Coba yang berikutnya gimana nih hobi alternatifnya selain Anda dilarang naik gunung, sekarang kan tidak boleh nih. Apa nih hobi alternatif Anda? Atau kegiatan selain dari naik gunung? Setelah lockdown. Membaca buku. Itu sebuah Menyelamatkan. itu sudah sebuah kebiasaan yang sangat identik dengan kegiatan anak muda atau anak milenial. Karena itu. Jadi jawabannya adalah dari pihak gunung. rebahan. Tapi Ya. sebentar, saya, Menyelamatkan diri sendiri. tapi rebahan saya cukup terganggu dengan kata rebahan. Kenapa rebahan disebut kegiatan? Kan rebahan itu bisa tidur. Tidur adalah sebuah kebiasaan dan bisa dibilang kewajiban. Karena kalau seseorang tidak tidur, kita tidak bisa mendapatkan tenaga. Bagi para traveler atau para pendaki kan situasi alam mau gimana pun tetap jalan. Iya. Mau keadaan lapar, mau keadaannya seperti airnya keruh, tetap dijalani. Tapi Pak Moderator, saya boleh bertanya kepada pihak gunung? Ya. Sebenarnya saya sedikit tertarik dengan hobi naik gunung itu. Jujur saya belum pernah naik Ya. gunung ya. Tapi kenapa ya para pendaki gunung ketika sudah nyampe di puncak gunung itu selalu membuat kata-kata yang sangat luar biasa Seperti puitis. seperti puitis? Apakah itu? Tidak. Lebih identik ke caption. Iya itu. Maksudnya itu lihat di Google apa secara Spontan. spontan atau dari diri? Santuy. Pokoknya Itu bisa dijelaskan dari pihak gunung? Biasanya kita kalau buat caption itu otodidak dari diri sendiri. Langsung keluar dari otak. Otodidak itu? otodidak kan identik dengan kita belajar sendiri. Iya. Emang iya. Memang kita harus mempelajari Karena dulu. itu sesuai yang kita alami. Sesuai Tetapi kan kita harus bekerja dulu nih kalau misalkan otodidak. Itu kan bisa diartikan kalau misalkan kata per kata pemikiran, oh, ini debat. inspirasi, Ini. Oh, oke, debat ini mah. bukan debat. Kita mencari jalan keluar untuk berdebat, Luar biasa. untuk meluruskan. Soalnya anak milenial sekarang kan banyak yang tidak tahu. Gitu. Mat. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa diterima. Saya juga ingin bertanya Iya. kepada pihak pendaki gunung. Kenapa harus pendaki gunung tuh harus kalau ibadah udah di pucuk gitu, Pak? Udah Pucuk itu pucuk. Apa itu emang udah oke. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dion. Saya debatkan Anda. Tapi kita tetap santai. Kita santai. Satu kopi bersama. Walaupun Orang bau, lagi jipe. hukumkan. Oke Bapak Dion, kenapa nih setelah kita naik gunung udah sampai atas lah gitu, kenapa tuh saya tuh sering melihat ada yang menulis nih di kertas-kertas itu kan seperti my love, Milo atau baca. pesan-pesan. Apa emang perlu gitu di gunung? itu Kan apa wajib untuk para pendaki iya, untuk nulis wajib itu, untuk apa? Kan sementara kan di tempat-tempat lain juga bisa.
gimana pendapat dari para pendaki dengan nulis-nulis itu? Apakah itu syarat-syarat apa dari ada maknanya atau tidak? apakah itu syarat dari naik gunung harus nulis itu atau gimana? Bisa dijelaskan? Gampang sekali sebenarnya jawabannya. Kami tidak minta jawaban dari Anda. Bapak Kami Dion. dari saudara tetap Dion. tetap santuy, tetap santuy. Oh iya, Berarti betul. tetap Sabar, santuy. jangan Tetap barbar. santuy. Santai. Di sini Coba aja. kita belajar terima pendapat yang berbeda. Santuy. Santuy. Coba Bapak Dion apakah bisa menjelaskan? Gimana tadi? Yang Kenapa Setiap pendaki setiap pendaki Sering sering membuat membuat di kertas di kertas lembar lembar? menuliskan buat pacar, buat ibu, itu kenapa? Apakah itu salah satu syarat untuk naik gunung atau hanya apa begitu? oh, kadang itu diidentikan dengan pemandangan alamnya. Wow, Biasa. amazing. Seperti lautan awan. lautan awan. Dan awan. Tapi menurut saya tidak juga. Kenapa di tempat-tempat lain juga kan bisa kita membuat kertas itu seperti di puncak kan bisa aja tuh. Kan ininya beda alamnya. Namanya Sama aja gunung kan puncak juga. Bukit. bukit. Salah. Bukit tuh. Tapi bisa aja kan? Tidak bisa antri bonggol. Jangan koalisi. Sekarang gini, sama kayak tim bola. Diulang pertanyaannya saudara pendaki. Pak moderator, Ya. mulai interupsi. Silakan. Oke. Ini atlet apa? Oke, sorry. Atlet apa ini? Olahraga. Olahraga dalam bidang apa? Banyak olahraga itu banyak. Sepak bola. Oke, sepak bola. Bola kaki. Iya.